Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Surat Maryam ayat 42, 43 dan seterusnya. Bapak Ibu, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Jadi salah satu perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya adalah bercerita. Cuma cerita itu kan harus yang valid, cerita itu harus yang benar. Karena salah satu metode dakwah yang mumpuni adalah bercerita. Di Quran itu ada surat namanya Al-Qasas. Maknanya itu cerita-cerita, kisah-kisah. Makanya di sini disampaikan walqur, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah tentang Nabi Ibrahim. Karena dalam sebuah kisah itu ada hikmah yang bisa dipetik, ada ibrah, pelajaran yang bisa diambil. Ya, dalam setiap hikmah seperti itu. Nah, ini kebetulan perintahnya adalah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Nah, Quran memang ceritanya kan garis besarnya saja. Terus kemudian di ayat 42-nya ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Nah, monggo sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, beliau anak dari seorang namanya Azar. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai masalah Nabi Ibrahim itu bapaknya Azar, itu bapak beneran apa bapak sebutan? Kalau dohir ayat jelas yang namanya Azar itu ya bapaknya. Wong di juz 7 Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berkata pada bapaknya Azar. Nah, cuma ada yang tidak setuju. Jadi maknanya bapak itu bukan bapak, tapi ya paman, Pak Rik, Pak Dik. Nah, yang tidak setuju itu alasan utamanya karena menjaga nasab. Jadi orang yang tidak setuju dengan pemahaman Nabi Ibrahim kui bapak Azar, maksudnya bapak kandung, bapak tenangan, itu mengatakan bahwa sesuai dawuhnya Nabi, saya ini berpindah dari satu sulbi menuju sulbi, satu bapak kepada bapak yang lain. Kan yang membawa gen itu kan bapak, yang membawa air sperma calon manusia kan bapak. Makanya disebut sulbi, fi sulbi Adam, di sulbinya Nabi Adam. Nah, sulbinya Nabi Adam mulut. Nah, ada yang berpendapat bahwa Nabi itu tidak pernah berada di sulbinya orang kafir, berada di sulbinya orang kafir. Nah, pendapat ini yang kemudian menjelaskan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim yang disebut dalam Quran itu nyebut bapak, bapak lain, bapak dengan nyebutnya bapak. Tapi sekali lagi wong ini memang menjadi perdebatan di kalangan sebagian ulama. Nanti juga itu yang dijadikan alasan ketika Nabi ditanya, Nabi itu melihat ada sahabat nangis, terus mau mendoakan bapaknya tidak boleh. Lalu kemudian orang ini nanya, ya Rasul, di mana bapak saya? Dijawab oleh Nabi, bapakmu dan bapakku itu di neraka. Ini hadisnya sahih, hadisnya sahih.
Sehingga kalau ada yang berpendapat seperti itu, jangan dibulilah. Walaupun kita sebagai pengikut ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini agak cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut Nabi Bapak itu ya majas. Tapi itu sudah titik kontroversi, sudah usah gulut, urusan politik. Tapi artinya biar kita itu saling menghargai lah. Oh, kenapa sih ada yang mengatakan Bapak itu Bapak kandung, Bapak asli, ada yang mengatakan Bapak itu boten asli. Nah, ini menjadi satu cerita lah bagi kita untuk diambil gitu. Oh, berarti orang Bapak ini kadang sebutan Bapak tenan, atau Bapak boten tenan. Nah, kasus yang terjadi di sini, ya cerita tentang Nabi Ibrahim itu sebagian ulama mengatakan, itu cerita tentang bapaknya Nabi Ibrahim. Terus kedua, Bapak Ibu, karena cerita ini, Nabi Ibrahim itu mendapatkan petunjuk melalui proses pencarian yang panjang. Nah, ini juga pelajaran nanti bagi kita. Beliau berwacana menyembah matahari, bintang, dan bulan. Saya menggunakan kata-kata berwacana. Jadi berwacana itu ya belum kayak mikir, wah ini bintang nek dadake Tuhan yo ape. Sesuk nek mikir iki bulan nek dijadikan Tuhan gitu ya dan seterusnya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim menemukan hidayah, menemukan pencerahan, ya Allah yang ngasih tentunya. Beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, beliau kemudian merasakan hidayah petunjuk dari Allah. Saya hadapkan wajahku tetap yang menciptakan langit dan bumi, bukan langit dan bumi dan bukan apa yang di antara keduanya. Ini Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita itu untuk berpikir apapun, terus kemudian mencari kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya. Karena Bapak Ibu, manusia itu kan walaupun pengetahuannya banyak, belum tentu bisa mendorong kesadaran. Kita itu tahu bahwa Allah Maha Kuasa, tapi kadang belum mendorong keyakinan bahwa kuasa Allah itu tak terbatas. Kalau kuasa Allah tak terbatas, bukankah tidak ada yang impossible? Mestinya kan Allah masih mungkin. Tapi kadang kita juga masih berpikir, apa sih? Nah ini kan pengetahuan yang belum mendorong untuk menjalankan apa yang dia ketahui. Nah tapi ini perlu digali terus. Jadi Nabi Ibrahim kontemplasi, Nabi Ibrahim melihat bintang bulan itu bukan tanpa makna. Itulah yang sesungguhnya membawa beliau kepada makna hakikat kebenaran. Oh, Gusti Allah itu ini yang saya sembah bukan ini. Nah mongso nek nyembah bintang, lha kok nek bintang ora ketok piye? Itu paling tidak pada saat itu beliau mengatakan inilah uhibbul afilin. Saya tidak suka yang terbenam ini. Tidak suka sih. Karena apa? Nabi Ibrahim waktu itu masih berpikir bahwa sing jenenge Tuhan ya kudu ketok. Nek orang ketok terus piye nyembah? Karena selama ini yang namanya Tuhan itu selalu wujud benda. Yang waktu itu umumnya ya patung. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah bahwa Allah itu, Tuhan itu bukan benda, bukan materi, bukan. Ya, jadi nek jenenge dudu benda, justru Anda tidak akan bisa melihatnya selamanya selama di muka bumi. Selama di muka bumi Anda tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nabi Musa jaluk
Jadi itu cerita yang kedua. Cerita yang ketiga, Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak. Cerita Nabi Ibrahim banyak loh Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak. Nah, sesudah sepuh, kemudian Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Sesudah berdoa, Rabbi habli minas sholihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Nah, begitu diberikan anak yang soleh, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya. Nah, mengenai menyembelih anaknya ini namanya al-zabih. Siapa yang disembelih? Nabi Ismail menurut versi kita. Menurut versi lain adalah Nabi Ishak. Neco hitung-hitungan literatur itu lebih pokok pendapat yang mengatakan bahwa yang disembelih itu Nabi Ishak. Tapi kita memilih yang disembelih itu Nabi Ismail supaya menguatkan generasi Nabi Ismail. Sebab nek nulis yang disembelih Nabi Ishak, karena Nabi Ishak yang disembelih berarti menguatkan pendapat wong Yahudi. Tapi memang itu yang mendekati benar. Berarti anti kebenaran, bukan anti kebenaran. Kita memilih pendapat yang kurang kuat karena lebih relevan. Nanti dalam fikih biasa begitu Bapak Ibu. Dalam fikih. Tapi tentu karena faktor-faktor yang sifatnya harus manfaatnya besar. Kalau tidak ya jangan. Boleh pendapat yang lemah, boleh. Pokoknya talfik ya. Tapi talfik pun ada yang membolehkan kalau kita ngaji dikit itu. Jadi ojo kaget, oh nek ana wong kok ngentengake kabeh dientengake itu. Kaget. Coba. Kok ora wudu napa? Bahasa boleh bojo aku madhabe Malikiyah. Sing boleh watetan. Oh. Lah kok pas apa? Pas sholat, loh, sampai ulama maca Bismillah, aku Bismillah taksir mas, madhabe Hambali. Wis ngono. Baru kuwi coba kunut. Oh, nek iki aku madhabe Syafi'i. Katu-katu ini kan. Jadi ini. Ngono kuwi Bapak Ibu. Wonten itu ya ada yang membolehkan kok. Nah, kita jangan mengambil pendapat lemah karena faktor pengen nyentengake perkara. Bukan. Tadi kan nggak saya sampaikan. Kok memilih Ismail kenapa? Pendapat yang menurut sebagian ulama itu lebih lemah. Satu alasannya lebih logis, Pak. Nah, pendapat itu lebih logis meskipun secara hitung-hitungan literatur lebih lemah, tapi lebih logis. Tadi ingat Nabi Ismail ini kan hidup di Mekah. Nabi Ishak hidup di Palestina. Bahkan istrinya kan waktu itu masih dua. Hajar, Siti Hajar itu di wilayah Masjidil Haram. Terus Siti Sarah itu wonten Palestina. Jadi Nabi Ibrahim kan waktu itu punya dua istri. Nah, terus nek nilai bojone piye, Pak? Mana tuh ini? Padahal perjalanan waktu itu makan waktu 1 bulan. Anak perintah Gusti Allah niku ya nek manut niku baru kaya apa itu? Nabi Ibrahim niku kayak kendaraan dinas. Nah, kendaraan dinas sing saka Mekah, saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Nggih, bahasa hari ini nggih. Karena Masjidil Aqsa waktu itu sudah dibangun atau belum tidak tahu kita. Niku perjalanan ya mung sak detik lah. Karena Nabi Ibrahim diriwayatkan kendaraan itu buruk. Oh, pantes
pantesan walaupun bojone ado-adoan iso kopet. Gitu Bapak. Terus sakit nek bojo loro, nek giliran cici ngaji, masa dino perjalanannya sebulan, PP bulan ya. Oh kacau tuh. Niki satu riwayat mengatakan bahwa bulog itu sesungguhnya awalnya kendaraan Nabi Ibrahim. Mulane bulog niku wis biasa nalikane esuk mi'raj niku ya bulog niku wis biasa jalure Pak. Biyen zamane Nabi Ibrahim baru madhep meneh terus untuk Nabi Muhammad. Meskipun cerita tentang bulog itu ya sedikit kontroversi juga. Nah logisnya niku yang tinggal di situ adalah Nabi Ismail. Terus nyembelih kemudian Nabi Ismail. Nengone Mina. Nengone Mina. Lalu Mina itu tempat bersejarah betul Bapak Ibu bagi yang paham. Nabi Ibrahim dikon nyembelih Nabi Ismail kuwi ning Mina. Nabi Muhammad nalikane diboikot niku manggone ya ning Mina. Jadi Mina itu tempat yang memang sejarahnya di situ penuh penderitaan. Susah. Nabi Ibrahim kok nyembelih niku ya susah. Apa dikira artinya bener susah? Susah. Nabi Muhammad diboikot sama orang Quraisy itu susah hatinya. Bahkan beliau juga sempat makan hanya daun saja. Kita bisa bayangkan. Nek ada Nabi Muhammad kok betah, lah keluarganya. Nah, ini yang kemudian Mina itu tempat yang nangis. Nah, jadi Pak Malik ini ajak haji neng Minane sing tenanan. Tapi malah pulau ora neng Mina lho piye. Jadi nampak tilasnya Nabi Ibrahim ganti nampak tilas hotel. Ya kalau bisa ya di Mina lah. Maksudnya ini pendapatnya tadi kok semakin menguat ya. Nah, kalau pesan kali adik pulau ini pun berangkat kalau dalam waktu. Tapi sesuatu yang ono pendapat orang yang Mina, sampean ambil tetap yang Mina ya. Boleh kocok mau telu aku. Mau jaluk kondo izin sama petugas ini. Pokoknya kalau yang Mina kaji orang yang Mina. Kalau yang boleh diceritakan, tapi yang bikin yang Mina nih, betul yang Mina berikut itu. Pulau itu kalau pulau di Bali itu nih modal terus. Kalau mau ning Arafah, balik ning Arafah, dan ini saya yang saat ini napak tilasi dan dilali. Ning Arafah ini oke lah. Ning Arafah oke. Ini wacana ini oke kalau mul ini apa? Jadi rasa mampir Musdalifah. Laku tok lewat dalane, tapi terus Mina juga mampir berarti. Langsung barang jumlah baru ini hotel. Jadi kita ya wow, secara fikih mungkin kita bisa mencari dalil keabsahan. Tapi golek dalil sing ringan-ringan ngoten niku mboten cocok kalau konsep wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Sango sak bener-bener sak apik-apike sangu ki takwa. Tapi sangu iki tak takwa, keset. Kan kon sangu takwa. Lah saiki terus sing penting-penting malah ditinggalkan. Kita itu kan sudah meninggalkan tauhid. Teman-teman Muhammadiyah ini bertauhid. Kita tidak tauhid. Terus meninggalkan sunnah Kanjeng Nabi. Oke lah, karena itu faktornya kodit ini dan itu masih oke. Tauhid dilakoni. Terus baru kuwi Musdalifah nginep boleh dilakoni. Boleh mendapat lewat itu. Berarti kan betul nginep. Waktunya kok dicukupi kalau sing bebis, cukup bebis sisa. Baru kuwi ning Mina yo ora nginep. Terus piye? Kajine sing apa jenenge? Lagune panggilan haji niku. Dari Padang Arafah lalu ke Musdalifah bermalam di Mina. Ono kabeh to, Pak. Cukup ya. Ya ono tapi lewat.
Masya Allah. Nah padahal Mina ini kalau cerita Nabi Ibrahim itu apa ya namanya pokok haji waktu itu. Nabi Ibrahim itu nggak di Arafah. Di Arafah itu yang khusus haji ini kita. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji Arafah. Dan ini pun bukan dilakoni kabeh, bukan dijalani ya. Koyo, kok jojo nih Arafah sapa ibu kok berarti kan mau setahun. Wong sing ora iso ngopo-ngopo. Jangan gitu. Jadi wong sehat ya melakukan kewajiban sesuai kewajiban. Ampun golek enteng-entengi simpel kok sing kudune mboten enteng. Ya nek kecoba wong loro iki meneh nggih. Memang ngambulan piye nek waktu monggo. Ngambulan. Jadi ini cerita Nabi Ibrahim, pelajaran bagi kita. Justru di Mina itulah tempatnya kita berdoa yang bagus, berdoa yang baik di Mina. Maka nanti kalau ada makom mustajab, tempat yang mustajab itu salah satunya adalah di Mina. Makanya pesennya ya ning Arafah kuwi kata mangkulan, ning Mina ya kata mangkulan. Wah, pokoknya jos kuwi. Ning Mina ne kata mangkulan. Berarti ning Arafah nek mboten kuat sedina sak teman ya dicicil saka omah bukan saka omah saka Mekah. Wah aku katame isone 5 dino, 4 dino lah. Soalnya kata 4 dino, dino 7,5. Berarti ning Arafah tanggal 8 iki tanggal 6 wis mulai tak waca saka alif lam mim niat ingsun maca Quran iki meh tak katami ning Arafah.